pergantian posisi Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate yang saat ini menjadi tersangka korupsi kasus penyediaan menara Base Transceiver atau BTS 4G diprioritaskan. Menurutnya, posisi Menkominfo nantinya akan diambil alih oleh pelaksana tugas atau PLT terlebih dahulu. Saatnya sahabat Sonora kami temani di acara AMKM, program request lagu di Radio Sonora Palembang. Selain itu, kamu juga bisa ikutan interaktif di topik yang kami hadirkan. AMKM hadir setiap hari pada pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Halo. Untuk interaktif, Aman ya? sahabat Sonora bisa menghubungi kami di via WhatsApp di 0811-715-817 atau di Instagram, Facebook dan juga fanpage Sonora Palembang FM. Salam jumpa dan selamat mengikuti. Oke, masuk ya. Ya, FM 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Halo, selamat sore Smart Listener, selamat sore warga Palembang, dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pada sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya penuh semangat. Dan tetap stay tune ya di Smart FM Palembang di edisi kali ini karena Nando bakal menemani Smart Listener selama 1 jam ke depan hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti dalam program Smart FM Radio Talk di edisi hari ini Rabu 17 Mei 2023. Dan Smart Listener, tentunya selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan perbincangan yang menarik, edukatif dan juga seru dan yang pasti sangat sayang sekali untuk Anda lewatkan pada kesempatan kali ini. Ya, Smart Listener, ketika bekerja dari rumah selama masa pandemi, karyawan merasa diberdayakan untuk lebih fokus pada kebutuhan utama mereka yang seringkali membuat mereka pindah kerja, Smart Listener. Nah, mempertahankan karyawan dalam kondisi seperti ini tentunya menjadi sangat menantang ya bagi banyak perusahaan. Bahkan ini persentase karyawan yang terlibat di Amerika Serikat ini berdasarkan data yang telah dilakukan oleh Jajak Pendapat ya pada tahun 2021 di Amerika Serikat. Ini persentase karyawan yang terlibat di Amerika Serikat, Smart Listener, menurun untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade. Nah, sementara 34% menyatakan terlibat, 16% menyatakan actively disengaged dari pekerjaan dan tempat kerja mereka. Agar bisa menavigasi lingkungan yang memberdayakan karyawan saat ini, perusahaan harus lebih menekankan pada membangun keterlibatan, menyusun tim berdasarkan kepercayaan, mendukung inisiatif pekerja, dan melindungi keseimbangan kehidupan pribadi dan juga pekerjaan, Smart Listener. Nah, kira-kira gimana sih pengusaha dapat menegosiasikan 3 tantangan berikut ya, seperti mendukung budaya pemberdayaan, mempertahankan karyawan yang mereka butuhkan, dan menarik talenta baru. Nah, tentunya jawabannya ada di talk show pada kesempatan kali ini, Smart Listener. Kita bakal berbincang ini bersama tim dari Dale Carnegie yang tentunya sangat senang banget ada Mbak Maria Santi dan juga Mas Pionus Dipta ini selaku trainer dari Dale Carnegie. Selamat sore Mbak Maria, Mas Pion. Selamat sore Mas Nando, selamat Ya. sore juga Smart Listener. Halo Mas Nando, selamat sore. Oke, makasih banyak Mbak Maria dan juga Mas Pion ini sudah mau meluangkan waktunya ya untuk berbagi
cerita tentunya untuk mengenai Dale Carnegie yang tentunya saya juga penasaran banget nih Mbak Maria dan juga Mas Pion. Kalau melihat dari saya baca-baca juga tadi mengenai apa ya latar belakang dari Dale Carnegie itu menarik sekali. Udah lama juga ya berdirinya Mbak Maria dan juga Mas Pion. Nah, Ya, tentunya betul. harapan kita juga pada sore hari ini Mbak Maria dan juga Mas Pion bisa membagikan informasi seputar Dale Carnegie yang ya mungkin sebagian masyarakat Palembang kita harapkan juga sudah mengetahui salah satu organisasi yang memang bergerak di bidang jasa dalam pelatihan dan juga pengembangan sumber daya manusia global. Dan Smart Listener, pada sore hari ini untuk Anda yang ingin berpartisipasi selama program Radio Talk ini berlangsung, silakan bergabung di live chat ya channel YouTube kami karena talk show pada sore hari ini disiarkan secara langsung juga di live chat di channel YouTube Smart FM Palembang. Jadi buat Anda yang ingin berpartisipasi silakan bergabung di channel YouTube kami di Smart FM Palembang. Silakan kirimkan atensi dan juga pertanyaan Anda selama talk show berlangsung. Baik, Mas Pion dan juga Mbak Maria mungkin langsung saja. Saya udah penasaran banget ini mengenai Dale Carnegie ya. Kalau tadi udah saya baca-baca menarik, Dale Carnegie ini salah satu organisasi pelatihan dan juga pengembangan sumber daya manusia global yang memang konsen banget dengan bagaimana perusahaan itu akan terus memberdayakan karyawan-karyawannya. Terus ya ini salah satu yang bermanfaat lah buat para HR di sana. Mungkin saya ke siapa dulu nih? Waduh ini sama-sama expert ya di bidangnya. Para trainer dari Dale Carnegie. Saya ke Mbak Maria Santi dulu deh. Ini mengenai Dale Carnegie, Mbak Maria. Mungkin boleh diceritain sedikit Mbak Maria mengenai Dale Carnegie ini apa sih dan juga visi misinya itu apa aja sih untuk Dale Carnegie? Silakan Mbak Maria. Yes, thank you Mas Ando. Jadi Dale Carnegie Training itu didirikan oleh Dale Carnegie sendiri. Jadi itu memang ada sosoknya dan beliau mendirikannya itu tahun 1912 Mas Nando. Jadi udah 110 tahun. Jadi diawali waktu itu kelasnya dengan public speaking class. Dan kemudian semakin berkembang untuk juga mengadakan pelatihan-pelatihan buat yang lainnya. Sedangkan kalau di Indonesia itu kami sudah ada sejak tahun 76. Jadi usianya sudah 47 tahun ya kalau untuk di Indonesia. 47. Dan banyak membantu organisasi maupun individu. Individu itu kayak ya kalau misalkan mahasiswa kah atau misalkan oke saya nggak dibayarin kantor saya mau ikut trainingnya sendiri atau bahkan juga banyak juga ibu rumah tangga yang ikutan pelatihan Dale Carnegie. Salah satu yang pernah ikutan dan masih terkesan banget dengan pelatihan Dale Carnegie itu Warren Buffett. Jadi dia senang banget ikut Dale Carnegie dan dia merasa ini improve banget. Jadi kayak change my life gitu katanya tuh. Jadi kalau kata beliau gitu bahkan sertifikatnya lah yang ada di ruang kerjanya, sertifikat Dale Carnegie Training itu. Jadi kami lembaga yang banyak membantu organisasi maupun juga individu dalam hal pengembangan diri mereka, terutama terkait dengan leadership mereka, communication skill mereka, ataupun presentasi, ataupun tadi yang memberdayakan karyawan, berarti gimana caranya bisa memengaruhi orang lain, pokoknya berkaitan dengan soft skill training. Itu Mas Nando. Oke, menarik ya Smart Listener kalau kita mendengar penjelasan dari Mbak Maria tadi mengenai Dale Carnegie. Nah ini saya mau ke Mas Pion nih. Ya. Mungkin juga boleh diceritain juga Mas Pion, kalau melihat memang apakah ini salah satu bentuk respon juga dari Dale Carnegie dengan beragam kelemahan-kelemahan dari perusahaan. Jadi Dale Carnegie itu hadir untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan perusahaan karena memang kita melihat fenomena-fenomena karyawan ya kalau udah merasa lebih seperti itu udah mau pindah aja gitu Mbak Maria Mas Pion. Nah ini apakah ini salah satu latar belakang berdirinya Dale Carnegie untuk memenuhi kebutuhan tersebut Mas Pion? Ya. Kalau misalnya kita tarik jauh ke belakang gitu ya, bagaimana awal Dale Carnegie bisa berkembang seperti sekarang. Jadi itu dulu memang yang menarik adalah orang tuh takut untuk tampil ke depan gitu ya, untuk bicara gitu, karena kita mulai dari public speaking. Orang tuh lebih memilih meninggal gitu ya atau mati dibandingkan dia maju ke depan untuk public speaking gitu. Jadi mulai dari situ lah Dale Carnegie bisa berkembang untuk bisa ngebangun soft skill-nya. Dan jadi dia bisa mengembangin berbagai macam kebutuhan gitu ya, karena kan kebutuhan bisnis juga berkembang sampai pada saat ini nih. Nah tadi mengenai Mas Nando yang tanya terkait bagaimana cara mempertahankan gitu ya. Iya. Yes, betul Mas. Kadang-kadang juga kan kita tim ada yang perform bagus banget gitu. Nah kita juga perlu mikir nih, tim kita ini mau kita apain gitu ya. Karena kalau misalnya kita nanti nggak kasih feedback, kita nggak ngasih masukan, ini bisa kabur nih karyawan kita nih. Jadi
penting buat kita leaders tuh bisa memenuhi kebutuhan dari karyawan kita yang punya potensi bagus tadi. Jangan sampai justru dia nanti malah pindah kerja gitu. Kadang-kadang ada yang kayaknya oke memang pekerjaan kita, tapi tahu-tahu besoknya udah minta resign itu. Nah, kita perlu hati-hati nih sama potensi-potensi yang seperti itu. Kita perlu memperhatikan bagaimana si karyawan tadi yang memang sudah top performance kita bisa maintain gitu ya, kita bisa rawat gitu istilahnya supaya justru dia mengajak teman-teman yang lain yang belum perform untuk bisa berikan yang terbaik juga buat perusahaan. Nah, itu salah satu yang Dale Carnegie berikan gitu, pelatihan-pelatihan soft skill, bagaimana manage timnya gitu ya, dan juga ya macam-macam dari sisi soft skillnya sih Mas Nando gitu. Oke, nah Mbak Maria, apakah yang sudah dijelaskan oleh Mas Pion tadi ini menjadi fenomena dapat dikatakan ya, fenomena yang terus berkelanjutan seperti itu ya. Dan juga memang hal inilah yang menjadi fokus dari Dale Carnegie karena melihat hal ini terus berkelanjutan seperti itu. Apakah memang ini menjadi kelemahan perusahaan, Mbak Maria? Kalau Mbak Maria bisa melihat ketika fenomena seperti ini terus berkelanjutan seperti itu. Yes. Mas Ando, ini terkait dengan fenomena yang terjadi saat ini ya. Ini kayaknya sesuai juga dengan visinya Dale Carnegie, Mas Ando. Kita kan punya visi empower people to create value to the nation, apalagi ya. Itu maksudnya bahwa setiap orang itu tuh bisa memberikan sumbangsinya lah, entah dia di mana, profesinya sebagai apa, apakah dia bekerja di mana. Dan Dale Carnegie masih ada sampai saat ini karena masih banyak partner-partner kami atau customer kami yang merasa ada gap di organisasi mereka. Nah, gap itulah yang perlu kami bantu untuk diisi. Nah, gapnya itu apa? Yaitu tadi terkait bahwa ada misalkan leaders mereka itu yang pinter tapi komunikasi sama timnya jelek. Sebagai contoh itu. Atau bisa juga nih, dia baru dan diangkat. Wah, dia mah orangnya canggih banget kalau jadi individual kontributor. Atau kalau kerja sendiri. Ketika diangkat jadi supervisor misalkan. Atau diangkat jadi atasan, udah punya tim. Bingung mau ngapain itu ya ke timnya. Atau bisa juga ada orang yang mereka dilihat sama organisasi, ini orang punya potensi, tapi kok nggak pedean ya? Kok kalau hubungan sama orangnya tuh malah bikin musuh bukan bikin teman. Nah, gap-gap itulah yang kemudian kami bantu dengan pelatihan-pelatihan Dale Carnegie untuk bisa membantu mereka tuh menjadi makin perform. Yang tadi persis kata Mas Pion, jadi top performance-nya itu nggak cuma dari pas mereka jadi pas lagi di staff, tapi pas ketika mereka jadi leader pun udah semakin perform gitu, Mas Nando. Oke, nah ini jadi bikin aku penasaran nih Mbak Maria dan juga Mas Pion. Gimana sih cara dari Dale Carnegie sendiri untuk membangun ya relasi antara karyawan dan juga perusahaan agar memang karyawan yang dapat kita katakan berpotensi dan bertalenta ini dapat dipertahankan oleh atasan. Karena kalau dengerin apa ya case-case yang diceritakan oleh Mbak Maria tadi ya agak mengkhawatirkan juga ya Mbak Maria untuk perusahaan kedepannya kalau ini terus berkelanjutan ya. Nah itu akan kita bahas Mas Pion dan juga Mbak Maria di segmen kedua atau di segmen selanjutnya. Dan Smart Listener, untuk Anda yang ingin berpartisipasi selama program talk show ini berlangsung, silakan bergabung di live chat channel YouTube Smart FM Palembang. Kami segera kembali.
manusia global yang berspesialisasi dalam solusi kepemimpinan, komunikasi, hubungan interpersonal, dan kerjasama tim yang akan dilaksanakan Selasa 23 Mei 2023 di Hotel Harper Palembang pukul 8.30 hingga 12.30 waktu Indonesia Barat. Investasi Rp150.000 per peserta dan dapatkan gratis buku How to Win Friends and Influence People edisi terbaru 2023 karya Dale Carnegie. Untuk link registrasi https://bit.ly/smartinsight. Informasi dan pendaftaran AC 0821 793 398 atau bisa datang langsung ke Smart FM Palembang, Gedung Trans 7 Lorong Harapan nomor 1 Palembang, Sumatera Selatan 30137. Telepon 0711 360038 360031. Seminar ini hanya untuk level manajer ke atas, maksimal 2 orang setiap perusahaan. Daftar segera, tempat terbatas. Hadir dengan program Smart Happiness adalah program menciptakan kebahagiaan dalam berbagai kesempatan, apa saja yang menjadi aspek kebahagiaan. Bagaimana kebahagiaan diciptakan dalam segala situasi. Happiness ternyata telah menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri. Dan Arfan Pradiansyah, sang happiness inspirasi. Smart Happiness hadir setiap hari Jumat jam 7 hingga 8 pagi hanya di 101,8 FM Radio Smart FM Palembang. Smart Happiness dipersembahkan oleh Green Center Park Palembang. Rumah 400 jutaan dengan kualitas mewah di kelas. Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Smart FM Radio Talk. Tentunya kita masih bersama tim dari Dale Carnegie membahas topik yang menarik ya pada sore hari ini seputar melibatkan dan mengelola karyawan di masa sekarang. Tentunya bersama 2 narasumber cantik dan juga ganteng kita pada sore hari ini. Trainer dari Dale Carnegie ada Mbak Maria Santi dan juga Mas Pionus Dipta. Nah, Smart Listener, tadi di penghujung segmen saya sempat membahas ya sama Mas Pion dan juga Mbak Maria. Memang fenomena-fenomena yang kita ceritain di segmen pertama tadi memang sangat mengkhawatirkan apabila hal ini terus terjadi ya tanpa adanya controlling. Khususnya ini keberadaan dari Dale Carnegie sangat dibutuhkan Smart Listener untuk menjawab segala permasalahan dan tantangan-tantangan yang saat ini tengah terjadi di setiap perusahaan. Nah, Mbak Maria dan juga Mas Pion, seperti yang kita tahu juga bahwa tadi sudah dijelaskan oleh Mas Pion dan Mbak Maria bagaimana cara atau juga metode ya yang dilakukan oleh Dale Carnegie untuk membangun kepercayaan diri, baik itu dari tingkat atasan hingga bawahan di setiap perusahaan. Nah, bagaimana sih metode yang dibangun oleh Dale Carnegie untuk membangun relasi dengan karyawan dan juga mempertahankan karyawan yang bertalenta? Saya mungkin ke Mas Pion ya, Mbak Maria. Silakan Mas Pion. Ya, bagaimana cara kita membangun relasi gitu ya ke tim kita gitu. Ya kadang-kadang memang jadi menarik gitu ya, pendekatan orang bisa beda-beda ya Mas Nando ya. Kadang ada yang bisa langsung cair gitu, kadang kita perlu effort lebih untuk bisa tahu lebih dalam, tahu kenal sama orang tersebut gitu, sama tim kita. Nah, Dale Carnegie memang berangkat dari satu buku Mas, kalau Mas Nando tahu buku yang masih bestseller sampai saat ini, buku How to Win Friends and Influence People. Jadi di situ berita ditunjukkan sama Bu Maria bukunya. Ya, jadi di situ buku tersebut berisikan ada 30 tools, jadi kayak 30 prinsip praktis Dale Carnegie yang itu memang sudah teruji waktu sampai saat ini pun masih masih berhasil gitu dari tips yang diberikan sama Dale Carnegie. Dan itu bagaimana cara kita bisa lebih hubungan relasinya lebih baik, bagaimana kita bisa kerja sama, dan bagaimana kita mampu menegur orang. Nah, negur ini justru yang berbeda, tanpa membuat dia sakit hati. Jadi orang itu bisa lebih willing untuk berubah dengan cara yang lebih ramah gitu. Jadi memang buku itu masih buku yang paling powerful ya untuk bisa bangun relasi sama tim. Seperti itu sih, Mas Angga. Oke, jadi rahasianya ada di buku tadi ya, Mas Pion ya. Oke, nah Mbak Maria bisa menambahkan mungkin gimana sih metode-metode yang dilakukan Dale Carnegie ya dalam membangun relasi dengan karyawan. Tentunya dalam mempertahankan karyawan bertalenta tersebut gitu, Mbak Maria.
Ya, jadi persis sama kayak yang tadi disampaikan oleh Mas Pion, pegangan kami untuk di apapun programnya, apalagi untuk ngembangin tim dan juga atasannya ataupun stafnya itu adalah dengan pendekatan 30 tips dari Dale Carnegie. Kami Oke. nyebutnya 30 prinsip human relations dari Dale Carnegie. Tipsnya gampang-gampang susah, maksudnya gini, kita tahu, tapi susah nerapinnya kadang-kadang. Contoh, memberikan perhatian yang sungguh pada orang lain. Ya gampang kan Mas, tapi apakah bisa teratur ngelakuinnya atasan ke bawahan? Konsisten seperti itu ya. Atau misalkan jadilah pendengar yang baik. Waduh, kalau untuk lagi di level manager, lagi sibuk udah males banget dengerin orang lain itu kadang-kadang, atau lagi dengerin Oke. bawahan. Jadi itu memang benar ada 30 prinsip. Di sisi yang lain Mas, sejak tahun 2012, jadi udah kayak 11 tahun yang lalu ya, Iya. Dale Carnegie melihat bahwa pentingnya untuk melibatkan karyawan di organisasi biar mereka itu bisa tetap engage atau terlibat atau akhirnya jadi kayak bisa memberikan kayak energinya, antusiasmenya ke dalam pekerjaan maupun organisasi. Dan dari itu kami mengadakan survei tahun 2012. Jadi di Amerika, terus kemudian secara global, bahkan kami pernah mengadakan surveinya khusus untuk karyawan di Indonesia. Yang menariknya dari hasil survei tersebut, yang di Indonesia sama yang di Amerika mirip-mirip Mas. Mirip-mirip tuh apa yang menyebabkan orang bisa kayak tetap engage, tetap mau terlibat di organisasi maupun juga di pekerjaannya. Yang pertama yaitu kedekatan dengan atasan. Oke. Kedekatan dengan atasan ini kayak ini ya, apakah punya kualitas hubungan yang baik dengan atasan. Terus bukan dekat artinya jilat ya Mas, tapi maksudnya tuh punya hubungan yang baik gitu Mas Pion ya. Iya, Kalau kita disclaimer dulu ya Mbak Maria ya. Disclaimer dulu benar. Terus yang kedua, apakah ada ini saya ngambilnya yang dari yang survei Indonesia karena agak sedikit berbeda dengan survei yang dari global, cuma nggak yang berbeda banget. Terus yang kedua terkait dengan keselarasan nilai. Sebagai contoh, apakah nilai organisasi ini cocok nggak dengan nilai saya sendiri? Sebagai contoh, saya kerja, dia menjunjung integritas nggak sih? Saya bekerja, organisasi menjunjung disiplin nggak sih? Dan yang ketiga, adanya komunikasi yang transparan. Kalau misalkan organisasi lagi terpuruk, diomongin nggak ke saya? Kalau organisasi lagi dapat duit banyak, diomongin juga nggak ke saya? Apakah ada keterbukaan nggak? Jadi ini itu transparency communication itu penting. Jadi tinggal itu kalau untuk dari hasil surveinya. Jadi selain 30 tips, kami melihat bahwa kalau misalkan ini diperkuat lagi, ini adalah 3 pendorong yang bisa membuat organisasi itu bisa membuat si karyawannya atau inilah ya, leadersnya bisa membuat timnya juga makin engage. Gitu, Mas. Oke, baik. Berarti ada 3 ya Mbak Maria ya, kedekatan dengan atasan, kesamaan nilai, dan juga transparansi komunikasi. Namun hal Betul. inilah yang mungkin seringkali dilupakan oleh sebagian perusahaan ya. Sehingga ini menjadi fokus dari Dale Carnegie. Tadi saya juga dengar bagaimana penjelasan Mbak Maria dan juga Mas Pion, apalagi Mbak Maria tadi. Sebenarnya ada hal-hal yang simple ya, yang tentunya dapat dilakukan. Contoh tadi seperti yang Mbak Maria bilang, ada atasan yang mungkin sangat enggan ataupun juga mungkin agak kurang tertarik lah ya mendengar keluhan dari bawahnya. Itu sebenarnya hal yang sangat mendasar ya Mbak Maria harus dilakukan oleh perusahaan, tapi seringkali dilupakan seperti itu ya. Jadi terkait dengan yang mendengarkan itu ya, sebenarnya bukan berarti mereka tuh nggak mau gitu Mas dengerin. Kalau kebanyakan kalau dari cerita-cerita pengalaman ketika saya di kelas atau para peserta cerita, kadang-kadang nggak ada waktu untuk dengerinnya karena saking sibuknya itu. Padahal ternyata kalau diluangin, itu mereka bisa dapat tahu banyak hal tentang anggota timnya. Kebayang nggak kalau misalkan Mas Nando sebagai bawahan, terus atasan ngasih waktu kepada Mas Nando untuk cerita kan, jadi pasti merasa seneng kan. Nah, ternyata waktu itu tuh yang menciptakan waktu itu tuh yang kayaknya agak jadi tantangan bagi para manajer, para leaders gitu, Mas. Oke, baik. Nah, Mbak Maria dan juga Mas Pion, tadi kita sudah dengerin ya Smart Listener bagaimana metode atau juga pesan-pesan yang disampaikan oleh trainer dari Dale Carnegie. Cara ini khususnya bagi para pengusaha ya untuk mempertahankan karyawan yang bertalenta. Nah ini kalau untuk pengusaha yang ingin mencari talenta-talenta baru nih, saya ke Mas Pion ya, Mbak Maria. Ya ini gimana nih hal-hal yang perlu diperhatikan atau juga bagaimana sih cara pengusaha itu atau juga HR memilah-milah talenta baru untuk mendukung kemajuan di organisasi mereka? Mas Pion silakan. Ya, yang paling penting sih ini Mas. Kita ngelihat dulu bahwa gimana budaya perusahaannya dulu gitu ya. Dari budaya perusahaannya dulu. Apakah nanti akan membuat si karyawan itu nyaman?
gitu. Jadi intinya kurang lebih kalau misalnya si budaya perusahaan itu tidak sejalan gitu ya dengan si value dari karyawan itu, pasti deh kayak nggak kayak apa ya, seperti dia nggak inti sama pekerjaannya gitu. Jadi dia akan, aduh kayaknya nggak sesuai deh nih sama value sama nilai yang saya terapkan gitu. Kalau misalnya si karyawan itu punya value kayak apa, recycle gitu ya, tapi pada kenyataannya ketika dia kerja di kantornya malah justru ya, banyak yang kertas-kertas gitu kan. Nah itu tuh jadi nggak sesuai sama value-nya dia, dan itu bisa jadi dia cepat resign. Nah bagaimana, jadi budaya perusahaan itu penting kita bisa sejalan sama si karyawan tersebut, seperti itu Mas Nando. Oke, berarti seperti yang disebutkan oleh Mbak Maria tadi ya, harus adanya kesamaan nilai. Kesamaan, betul. Oke, baik. Nah, Mbak Maria mungkin mau menambahkan ini gimana nih untuk para pengusaha ya, mungkin sedikit bocoran ya, karena ke depan juga Dale Carnegie ini Smart Listener bakal menggelar event. Nanti akan kita bahas, ini menarik eventnya di segmen keempat, nanti akan kita bahas. Boleh dikasih bocoran sedikit Mbak Maria? Ini gimana sih cara pengusaha biar bisa menarik talenta-talenta baru untuk mendorong atau juga memacu organisasi untuk jauh lebih berkembang? Mbak Maria, silakan. Thank you Mas Nando. Jadi yang kayak tadi tambahan, yang pertama kan tadi Mas Pion sudah sampaikan budaya perusahaannya harus oke dulu lah atau menarik dulu. Kemudian kalau udah budayanya nyaman, yang kedua orang-orang di dalamnya juga apakah oke enggak. Jadi maksudnya tuh gini, orang-orang yang ada di dalamnya, maksudnya dari pimpinan senior. Kalau misalkan budayanya itu adalah budaya ada keterbukaan atau budayanya itu saling helpful gitu atau saling membantu, apakah si orang-orang di dalamnya juga memang sudah nerapin hal itu atau tidak? Jadi kalau si pengusaha ingin mempertahankan terlebih dulu, selain menarik ya, tapi mempertahankan dulu. Yang pertama dia harus nyiptakan budayanya, terus yang kedua memastikan budaya itu jalan dari si pimpinan atasnya, seperti dia sendiri, manajernya sampai ke karyawan-karyawannya. Dan yang ketiga membuat si karyawannya ngerasa bangga kerja di situ. Itu penting juga tuh Mas Nando. Sebagai contoh, iya aku kan kerja di organisasi ini, mereka itu selalu mementingkan ini loh. Nah itu kan ada rasa bangga, dan itu yang sebenarnya omongan-omongan gitu yang akan membuat talenta-talenta lainnya tidak tertarik. Kayaknya bagus juga ya organisasi tersebut. Oke, mungkin dia bukan perusahaan besar, tapi ternyata budayanya bagus. Karena kan waktu itu katanya ada yang katakan survei gini Mas, saya pindah kerja bukan karena organisasinya, tapi karena orang-orang di dalamnya. Bisa jadi karena atasannya. Jadi yang bukan cuma budayanya, tapi orang-orangnya gimana, dan nerapin belum, dan dia ngerasa bangga nggak, merasa ini loh Mas. Kalau misalkan kayak Mas Nando di Smart FM, apakah Mas Nando merasa saya ini ada nilainya ya kerja di sini? Kalau kami ya berarti saya ada nilainya nih bekerja di Dale Carnegie. Nah kalau ada perasaan itu pengusaha tersebut sudah bisa mengengage ataupun juga meretain si karyawannya. Oke, berarti memang informasi yang diketahui oleh banyak-banyak orang, mungkin tadi seperti yang Mbak Maria sampaikan tadi, tidak perlu perusahaan terlalu mengekspos diri, bahkan dari informasi mulut-mulut karyawan sendiri juga bisa ya mempromosikan ke teman-teman lain ya, untuk menarik minat mereka bergabung dengan organisasi seperti itu ya. Oke, baik Mbak Maria dan juga Mas Pion, kita jeda sebentar menuju ke segmen ketiga, dan di segmen ketiga nanti kita akan membacakan ini beberapa pertanyaan yang udah masuk dari live chat channel YouTube, udah banyak banget Mbak Maria dan juga Mas Pion. Nanti kita pilah-pilah ya pertanyaannya, mungkin tidak seluruh pertanyaan yang bakal kita jawab, ada beberapa pertanyaan nanti, tapi jangan khawatir, kita harapkan semoga bisa dijawab semua nih oleh Mbak Maria dan juga Mas Pion ya. Ya, mudah-mudahan ya Mas ya. Smart Listener, kami akan segera kembali sesaat lagi. Mas Pion, boleh nggak mic-nya agak di solusi dari mengubah kebiasaan ini. Kalau untuk ini
101,8 Smart FM Palembang, Mengubah Business kebiasaan and dari ini nggak Inspiration. perlu Smart listener, dibahas ya terima di kasih Anda sini. masih setia bersama kami dalam program Smart FM Radio Talk. Tentunya kita masih bersama tim dari Dale Carnegie membahas topik yang ya 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart listener, terima kasih banyak Anda masih setia bersama kami dalam Smart FM Radio Talk di edisi hari ini, Rabu 17 Mei 2023 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kita masih membahas topik yang menarik, Smart listener, pada sore hari ini bersama dua narasumber dari Dale Carnegie. Ini masing-masing trainer ya dari Dale Carnegie, ada Mbak Maria Santi dan juga Mas Pionus Dipta. Kita membahas topik seputar melibatkan dan mengelola karyawan di masa sekarang. Nah, sesuai janji Nando di segmen ketiga ini kita bakal membacakan ya beberapa penanya yang udah masuk dari live chat YouTube. Ini banyak sekali Mbak Maria dan juga Mas Pion. Ini sampai bingung ya kita mau nentuin pertanyaan yang mana aja nih yang mau kita jawab. Ini boleh kita baca dulu dari akun Delvi Ulandari. Ini pertanyaannya, gimana sih tolak ukur pimpinan di perusahaan itu bisa dibilang memiliki empati terhadap karyawannya? Yes. Boleh Mbak Maria jawab? Silakan Mbak Maria. Boleh. Thank you Mas Ando. Ini menarik sekali dari Mbak Delvi kalau nggak salah nih pertanyaannya ya. Tolak ukurnya itu tidak ada yang pasti yang exact, tapi kalau dari versinya kami dan juga dari hasil riset yang dilakukan, apalagi terkait dengan employee engagement, pimpinan yang memiliki empati terhadap karyawan itu kalau bisa menimbulkan emosi positif, Mas Ando. Ini menarik ya, menimbulkan emosi positif di diri karyawan tersebut. Maksudnya emosi positif itu adalah apakah si pimpinan atau leader bisa membuat si karyawan merasa pertama confident atau tidak. Confident itu maksudnya kalau saya dapat kerjaan ini, saya pede ngerjainnya. Saya tahu nih apa yang harus dilakukan. Nah, yang kedua, apakah si pimpinan itu bisa memberikan emosi positif bahwa si karyawan itu merasa valued atau dia itu kayak punya harganya gitu di organisasi, atau misalkan kayak oke, saya itu sebenarnya punya sumbangsih loh ke kerjaan ini, saya itu punya kontribusi loh ke proyek yang ini. Nah, itu apakah si pimpinan bisa menciptakan hal tersebut. Yang ketiga, apakah juga bisa membuat si karyawan tuh merasa ada koneksinya dengan
dirinya maupun dengan atasan langsungnya atau dengan orang-orang di sekitarnya dia. Jadi maksudnya tuh nggak disuruh kayak kerja sendiri. Nah kayak gitu tuh. Tapi juga kayak kalau ada apa-apa bisa dibantuin. Dan yang keempat, apakah dia juga kan tadi ada merasa pede, terus merasa ada value-nya, ada connected-nya, juga merasa kayak ada berpengharapan. Kayak maksudnya, oke saya tuh punya pengharapan bahwa kalau kerja di sini itu saya bisa makin bertumbuh. Dan masih banyak lagi emosi-emosi positif lainnya, tapi setidaknya itu adalah 4 dari banyak emosi positif yang perlu menjadi tolak ukur bagi si pimpinan kalau dia ingin berempati atau ingin bisa membuat hubungannya dengan si karyawannya semakin baik. Itu Mas Oke, Nando. jadi pada intinya lebih optimal ya dalam melibatkan karyawan itu, keterlibatan karyawan itu harus lebih dihargai seperti itu ya Mbak Maria ya. Betul, emosi positifnya tadi itu Mas Hmm. Nando harus diciptakan. Oke, semoga bisa menjawab. Ini pertanyaan dari akun Delvi Ulandari ya. Terima kasih banyak udah berpartisipasi. Kita ke pertanyaan selanjutnya ini dari akun Viranikma. Pertanyaannya, metode seperti apa sih yang dilakukan Dale Carnegie pada saat pelatihan agar kebutuhan perusahaan terpenuhi? Karena kita tahu ya lingkungan kerja di setiap perusahaan itu berbeda-beda. Mas Ya. Pion, silakan dijawab. Oh iya, boleh Mas Nando. Terima kasih pertanyaannya Ibu Vira tadi ya. Mhm. Iya, jadi memang salah satu yang membedakan kami, kita datang ke perusahaan itu bukan ujuk-ujuk datang langsung ngasih pelatihan gitu ya. Bahkan kami sebelum memberikan pelatihan jauh di belakang, kita persiapannya banyak Mas Nando. Jadi sebelum memberikan training gitu ya, untuk kita tahu kebutuhan spesifiknya apa dari setiap perusahaan, kami melakukan yang namanya FGD terlebih dulu gitu. Focus Group Discussion. Nah, ini kita mau ngelihat dari banyak sudut pandang, Mas. Bisa dari HR-nya seperti apa. Nanti kita lihat juga dari pimpinannya. Dan kita lihat juga dari sisi usernya atau dari sisi yang akan ikut training gitu ya. Karena dari 3 sudut pandang ini bisa jadi beda-beda nih harapan dari trainingnya gitu ya. Nah, dari FGD ini baru nanti kita merumuskan mana materi yang cocok buat si perusahaan tadi. Bahkan untuk satu judul training gitu ya. Tapi kalau misalnya kebutuhannya beda-beda, nanti cara delivery-nya juga akan berbeda, Mas Nando. Jadi di situ bagaimana cara kita menemukan kebutuhan yang tepat untuk klien, untuk pada saat kita membawakan training. Seperti itu, Mas Nando. Jadi kita nggak ujuk-ujuk langsung bawain training gitu ya, tapi kita lihat dulu kebutuhannya apa, supaya nanti tepat nih apa yang kita berikan ke kebutuhan dari klien-klien kami. Oke, baiklah. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini menarik nih, Mbak Maria dan juga Mas Pion. Mungkin Mbak Maria juga Mas Pion bisa menanggapi ya masing-masingnya. Ini dari akun Blue Thunder, pertanyaannya, calon pemimpin itu dibentuk atau talenta dari lahir ya? Ini alias bawaan orok. Ini pertanyaannya memang agak menggigit nih Mbak Maria Ya. dan juga Mas Pion. Ini Mbak Maria dulu boleh menanggapi, Boleh. apakah Iya. pemimpin itu yang bertalenta perlu dibentuk atau memang talenta dari lahir, Mbak Maria? Iya, itu Silakan. kayak ya, istilahnya itu ya Mas Ando, apakah nature atau nurture gitu. Jadi Benar. istilah kalau si pimpinan itu. Kalau kami melihat gini, bahwa setiap orang itu punya potensi untuk jadi pemimpin. Jadi kan dan kepemimpinan atau kalau kami nyebutnya leadership itu adalah journey atau kayak Oke. perjalanan gitu Mas. Nah, yang menariknya untuk bisa menjadi seorang pemimpin, entah itu mau bawaan lahirnya dia emang udah jago, punya karisma, atau misalkan dia tidak punya karisma, apakah dia itu memiliki skill-skill yang sangat dibutuhkan untuk menjadi seorang leader. Sebagai contoh ya Mas, kalau kami melihat entah itu dia udah secara natural dia bisa mimpin, atau yang dia dulunya pemalu atau gimana untuk bisa jadi pemimpin yang harus dibentuk, kami melihat skill itu yang paling utama adalah apakah dia punya rasa percaya diri atau tidak. Kebayang dong misalkan Mas Pion jadi leader tapi nggak pede, ya percuma kan, gak ada yang juga merhatiin. Jadi dia harus punya rasa pede dan juga pede yang bisa membuat timnya juga ngerasa pede terhadap dia. Yang kedua, komunikasinya. Komunikasi ini bukan berarti jadi orator gitu ya Mas ya, atau yang pintar presentasi, bukan, tapi maksudnya bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran dia dengan clear, kemudian jadi pendengar yang baik juga. Terus yang ketiga, berkaitan dengan hubungan dengan orang. Apakah dia punya hubungan dengan baik gak dengan orang? Yang keempat, dia apakah juga bisa memimpin dirinya sendiri. Self leadership sebagai contoh, misalkan kalian nggak boleh datang telat, tapi dia sendiri telat, itu kan berarti leadership dirinya sendiri nggak ada gitu kan Mas. Dan yang kelima terkait dengan kontrol manajemen
atau kontrol stresnya dia atau attitude-nya dia. Hmm. Gampang stresan nggak? Kami melihat 5 hal ini sebenarnya yang bisa perlu dilatih, dibentuk, baik itu yang dia dari bawah atau bawaan oroknya sudah ada jadi bibit-bibit leadernya, atau yang mau orang-orang untuk jadi pemimpin ke depannya. Itu dulu modalnya, ya 5 inilah yang kayak basicnya dulu ya, yang bisa Oke. dikembangkan, gitu sih Mas. Jadi Oke. perlu dilatih terus-terusan, mau yang Perlu bawa orok dilatih pun ya. harus dilatih terus. Oke, nah Mas Pion ini gimana Mas Pion? Kalau dari Mas Pion sendiri, apakah memang perlu dibentukkah atau memang dari bawaan orok? Tapi fenomena seperti ini sudah sering kali kah kita temukan ketika Dale Carnegie melakukan pelatihan seperti itu Mas Pion? Ya, thank you Mas Nando. Kalau terkait leader sudah bawaan orok, itu memang ada, cuma Ada ya? Oke. presentasinya kecil Mas dibandingkan Oh. leaders yang memang dibentuk gitu ya. Karena biasanya leader ini muncul sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Artinya gini, ketika kita dipaksa untuk memimpin sebuah tim gitu, mau nggak mau kita perlu melatih PD kita. Kita perlu melatih bagaimana cara ngomong yang ramah ke tim kita gitu ya. Nah, itu tuh perlu dilatih gitu. Nah, Oke. dibandingkan sama orang yang memang sudah bawaan orok, presentasinya itu kecil banget gitu. Bagaimana orang supaya bisa nge-leader yang dibentuk seperti itu. Dan tambahan juga yang untuk Mbak Maria betul gitu ya, karena banyak hal yang perlu kita latih untuk kita bisa jadi leader itu, baik dari self leadership kita atau ya manage stresnya itu. Jangan sampai nanti kita udah kerjanya bagus tapi begitu ada tekanan kita langsung uring-uringan gitu, kita nggak bisa ngasih keputusan, justru malah nggak lihat leadersnya gitu dari tim kita. Jadi 5 faktor itu yang bisa ngebantu kita ngelatih diri kita supaya kita jadi leaders yang bukan bawaan orok. Itu bisa dilatih Mas Nando. Oke. Betul. Dan tentunya untuk menjadi leaders yang baik, tentunya harus ada berbagai macam metode pelatihan ya, yang tentunya di segmen keempat nanti akan kita bahas tentunya hal-hal yang akan kita kuak ya. Kita akan memberikan informasi juga kepada Smart Listener bahwa Dale Carnegie juga akan menggelar event. Tentunya di segmen keempat nanti akan kita bahas. Tapi ini masih banyak sekali Mbak Maria dan juga Mas Pion pertanyaan dari YouTube. Mungkin di awal segmen keempat kita bacain dulu ya, ada mungkin 1-3 pertanyaan baru kita bahas event yang bakal digelar oleh Dale Carnegie. Karena juga yang pasti para pendengar kita penasaran juga nih event dari Dale Carnegie ini. Karena mendengarkan informasi-informasi seperti ini masih kulitnya aja ya Mbak Maria dan juga Mas Pion ya. Belum secara mendalam Betul. seperti itu ya. Oke, dan Smart Listener kami akan segera kembali sesaat lagi. Pion bisa dengar
Ya, 101,8 Smart FM Palembang Business and Inspiration Smart Listener. Terima kasih banyak. Tentunya Anda masih setia bersama kami dalam Smart FM Radio Talk ya. Di edisi hari ini Rabu 17 Mei 2023. Tapi tidak terasa Smart Listener kita sudah berada di segmen terakhir tentunya program Smart FM Radio Talk di edisi kali ini. Tapi masih ada lagi beberapa materi yang akan kita bahas Smart Listener mengenai melibatkan dan mengelola karyawan di masa sekarang. Masih bersama dua narasumber kita, ada Mbak Maria Santi dan Mas Pionus Dipta ini selaku trainer dari Dale Carnegie. Masih ada lagi Mbak Maria dan Mas Pion, satu pertanyaan ya dari penanya yang ingin saya bahas ini. Takutnya nanti mereka ngedumel nih kalau kita nggak bacain pertanyaannya ya. Pertanyaannya ini mungkin boleh di Mbak Maria atau Mas Pion yang mau jawab. Dari akun Bakti Satria, pertanyaannya, kalau disuruh memilih, lebih enak membentuk tim yang punya skill merata atau tim yang punya salah satu orang yang menonjol? Siapa nih? Waduh, ngeri Boleh ya. saya dulu ya. Mbak Maria, silakan Mbak Maria. Backgroundnya hilang jadinya karena saya switch ke tablet ya Mas. Nggak apa-apa Mbak Maria, masih tetap cantik kok. Masih cantik ya. Jadi gini, kalau misalkan kalau saya boleh milih Mas, saya pengennya sih super team. bukan yang melata atau yang seperti itu, enggak sih. Tapi kalau dipikir-pikir gini, kita bisa yang pertama kalau kita punya tim itu kita harus aware bahwa tim itu beragam skillnya. Ada yang menonjol, ada yang tidak menonjol. Dan tim kan namanya juga saling melengkapi kan, nggak semuanya harus yang jago semua skill gitu kan, tidak. Nah, ada baiknya yang kedua yang perlu dilakukan oleh si atasan selain dia yang pertama kan tadi dia aware dulu terhadap timnya, terus yang kedua adalah tahu juga kalau misalkan si A punya potensi apa untuk dikembangkan, si B punya potensi apa untuk dikembangkan, karena mau itu skillnya merata atau skillnya satu aja yang menonjol, yang paling penting apakah timnya, apakah leadernya bisa memberdayakan mereka enggak. Jadi gini, yang tadinya sudah bagus, makin bagus. Yang tadinya belum bagus, makin meningkat skillnya. Itu karena kalau skillnya merata, anggapanlah kita bertiga itu adalah satu tim. Saya, Mas Pion, sama Mas Nando nih. Satu tim skillnya merata. Tapi kalau leader kita juga nggak melihat potensi kita ke depannya, ya lama-lama kita nggak jadi super tim juga. Tapi kalau leader yang ngelihat bahwa saya bisa dikembangkan ke arah yang ini, Mas Pion bisa dikembangkan ke arah yang sana, Mas Nando bisa dikembangkan lagi ke dua-duanya mungkin. Nah, itu akan lebih membuat timnya makin baik lagi. Jadi, apakah sebaiknya menonjol atau tidak? Saran saya adalah yang paling penting atasannya atau leadernya bisa mengenal timnya terlebih dahulu, mana skillnya, yang kekuatannya dan mana kelemahannya. Yang kedua, bisa ngelihat potensi untuk ngembanginnya, dan ketiga pasti ngembanginnya. Dan yang keempat, ingat, seandainya saya tidak kembangkan, terus kemudian yang jago ini resign, gimana nih? Itu bahaya tuh. Kalau misalkan kita bertiga, yang menonjol cuma Mas Pion, tapi saya nggak ngembangin yang lainnya, Mas Pionnya resign, saya kelabakan. Artinya dia juga harus kembangin yang lain. Kuncinya adalah apakah dia, si atasan, empower timnya atau tidak. Oke, berarti kuncinya memang berada pada leadersnya ya. Dan tentunya untuk membentuk leader yang bertalenta seperti ini, Smart Listener tentunya ada berbagai metode yang harus dilakukan. Tentunya kita akan bahas mengenai event yang tentunya bakal dilakukan oleh Dale Carnegie. Ini salah satu tujuan event ini adalah tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Maria, untuk membentuk leader yang bertalenta ya, yang tadi sudah Mbak Maria sampaikan, karena memang penting sekali Smart Listener. Nah, tentunya dalam waktu dekat event kali ini merupakan salah satu kerjasama juga Dale Carnegie dengan Radio Smart FM Palembang dengan tajuk Smart FM Business Insight. Mungkin saya mau ke Mas Pion. Mas Pion, untuk event yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini Mas Pion, materi apa aja yang bakal disampaikan pada event kali ini? Mungkin boleh sedikit kulitnya aja deh, nggak usah sampai ke daging-dagingnya gitu ya. Bocorannya ya Mas Pion ya, bocorannya dikit aja. Ya dikit aja Mas Pion. Thank you Mas Nando. Mengenai acara nanti kita ya, yang akan kita adakan di hari Selasa depan nih. Di hari Selasa depan, jadi kurang lebih garis besarnya seperti ini Mas Nando. Jadi kan memang kita sudah mulai bergerak gitu ya. Pada saat kemarin kita sempat bergeser dari pekerjaan yang semuanya di kantor, sekarang tiba-tiba mesti bekerja di rumah. Dan itu kita alami selama 2 tahun, Mas Nando. Banyak pergerakan, banyak pergeseran yang kita alami baik itu di rumah maupun di pekerjaan. Yang paling berdampak di pekerjaan tentunya.
banyak udah mulai nyaman kerja di rumah gitu. Begitu nanti kita diminta kerja ke kantor mulai ngeluh-ngeluh gitu. Ah, ini mah bisa dikerjain di rumah gitu ya. Jadi mulai banyak kebiasaan-kebiasaan WFH yang dibawa ke WFO nih, karena kan kita udah mulai WFO. Nah, nanti pada saat event kita akan bagikan tips juga nih, bagaimana sih cara kita membawa gitu ya kebiasaan-kebiasaan yang udah nyaman pada saat kita WFA, tapi kita perlu WFO nih gitu ya. Bagaimana tipsnya supaya karyawan itu justru malah saya ntar resign aja deh, saya cari yang full WFH gitu ya misalnya. Nah, tapi gimana cara kita sebagai leader bisa memaintain perubahan yang tadinya sudah nyaman gara-gara WFH, kita pindah ke WFO. Nah, ini kita perlu tahu juga nih tips toolsnya supaya karyawan tadi bisa tetap terlibat, bisa tetap engage sama perusahaan. Oke, baik. Waduh, ini menarik sekali ya. Ternyata bisa dibentuk ya hal-hal seperti itu ya, Betul. Mas Pion ya. Nah, Mbak Maria boleh dikasih bocoran sedikit nggak untuk kapankah seminarnya bakal berlangsung dan di mana? Ini mungkin dari Smart Listener juga penasaran ya, karena memang tidak mudah loh membentuk karyawan-karyawan yang tentunya berasal dari leader yang bertalenta, yang awalnya udah memang kalau bahasa gaulnya tuh PW ya, udah PW kerja WFH terus di WFO kan gitu, udah males gitu. Nah, ini kapan Mbak Maria event ini akan berlangsung, dan langsung aja ya untuk persyaratannya gimana deh, silakan Mbak Maria. Boleh, boleh. Oke, Mas Nando dan juga Smart Listener, ini event yang sangat spesial. Ini pertama kali diadakan di Palembang nih, Mas Nando. Wow, Perdana keren. setelah 47 tahun Dale Carnegie ada di Indonesia, kami baru mengadakan pertama kali event di Palembang dan kerjasama dengan Smart FM. Kami akan adakan di hari Selasa, tanggal 23 Mei, dari mulai 8.30 sampai 12.30 siang. Jadi ada sekitar 3-4 jam ya untuk itu. Ada business insight terkait dengan temanya, dan kemudian ini kami peruntukkan untuk karyawan level manager atau pemimpin atau decision makers, karena mereka-mereka inilah yang perlu tahu juga terkait dengan tools ini dan gimana caranya mempertahankan dan juga tetap bisa membuat karyawan engage. Dan bahkan kalau misalkan Anda decision maker, Anda direktur, Anda punya perusahaan dan ingin banget ngembangin karyawannya, mempertahankan karyawannya, silakan ikut. Dan investasinya 150.000 per orang. Kami batasin, Mas Nando, hanya 2 orang dari satu perusahaan. 2 Karena orang untuk satu perusahaan ya? Ya, kami pengen biar semakin banyak organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan yang ikut di sini dan tahu terkait dengan hasil survei Dale Carnegie dan juga terkait dengan tipsnya ini. Yang menarik, Mas Ando, ada 4 manfaat besar nih yang didapat. Yang pertama, karena ini event pertama, makin kenal dong dengan Dale Carnegie Training. Yang kedua, tentu saja makin mengenali, dapat ilmu, wawasan terkait dengan tips meretain ataupun juga bisa membuat engage dengan karyawan sekarang ini. Dan yang ketiga, nah tentu saja ini ajang networking juga. Jadi kalau jadi sesama leader, sesama pengusaha, silakan bisa engage di acara ini. Dan yang keempat, ini yang menariknya. Untuk setiap pendaftar itu akan dapat buku How to Influence People. Yang tadi udah disebut-sebut sama Mas Pion dari awal, itu nanti akan dapat satu buku ini. Jadi Anda bayar 150.000 akan dapat buku ini. Dan kami selenggarakannya di Hotel Harper. Itu kalau nggak salah Jalan Sukamto Palembang Sukamto ya. Sukamto Palembang. Yes. Gitu Mas Nando. Oke, baik. Nah, Mbak Maria untuk pendaftarannya sendiri bisa ke mana nih? Bisa langsung datang ke tempatnya langsung atau via WhatsApp atau online seperti itu, Mbak Maria? Kalau untuk pendaftaran bisa langsung ngubungi Mbak Esi di Smart FM ya Mas Nando ya. Karena kan kami kerjasamanya dengan Smart FM. Silakan saja kalau Anda tertarik, dan silakan ajak rekan-rekan dari organisasi lain untuk ikutan juga karena untuk networking-nya. Ke Mbak Esi atau langsung ke Smart FM, langsung kantor Smart FM juga bisa. Oke, baik. Dan Smart Listener, sekedar informasi untuk yang ingin daftar secara langsung ya ke Radio Smart FM bisa langsung datang di Jalan Angkatan 45 Lorong Harapan di Gedung Trans 7. Ini bisa langsung datang dan kita akan melayani yang ingin mendaftar ya. Oke, baik. Mbak Maria dan juga Mas Pion, makasih banyak. Ini udah sharing informasi yang sangat edukatif dan juga penting banget didengerin oleh para pendengar kita. Dan juga terima kasih banyak buat seluruh pendengar baik itu dari radio maupun juga via YouTube ya yang udah berpartisipasi juga. Mohon maaf tadi banyak pertanyaan yang belum kejawab ya Mbak. Saya mewakili Mbak Maria dan juga Mas Pion, mohon maaf juga karena banyak pertanyaan yang belum sempat terjawab karena memang keterbatasan waktu. Mbak Maria, Mas Pion, terima kasih banyak sekali lagi dan
tentunya sekali lagi kami informasikan untuk event yang bakal digelar oleh Dale Carnegie. Catat ya, pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2023 ya Mbak 23 Mei. Maria. 23 Mei. Oke, 23 Mei ini sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12.30. 12.30. Oke, Yes. baik. Terima kasih sekali lagi Mbak Maria dan juga Mas Pion dan Smart Listener. Demikian Smart FM Radio Talk di edisi hari ini, Rabu 17 Mei 2023. Saya Fernando Teresa. Mohon Saya- pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Bye. Pion, Thank you Mbak Maria. Mando. Sampai Terima kasih, ketemu Mas di Mando. event kita. Ini kita lupa nih, ini apa? Bahas pertanyaan satu.